Penilaian prestasi dengan penipuan, kita sering mendapati bahwa orang-orang yang kemudian tidak memenuhi perikatannya atau perjanjiannya itu dilaporkan secara pidana dengan pasal penipuan. Tapi sebenarnya dalam kacamata hukum, antara wan prestasi dengan penipuan itu adalah dua hal yang berbeda. Wan prestasi merupakan ranah hukum perdata, sedangkan penipuan merupakan ranah hukum pidana. Hal ini kemudian dipertegas dalam jurisprudensi Mahkamah Agung _4_YUR_PIP_2018 yang kemudian memisahkan secara tegas antara wan prestasi dengan tindak pidana penipuan. Bahwa wan prestasi merupakan ranah keperdataan kecuali perjanjian tersebut didasari oleh itikat buruk. Hal ini pun sesuai dengan postulat dalam hukum pidana yang berbunyi actus non facit reum nisi mancit rea. Artinya tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan. Oke, masih ingat dengan VT yang dilakukan oleh si F selaku kuasa hukum dari NM. Begini. Saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani. Dan Jadi sederhana Bang, sebenarnya kalau boleh jujur, Abang udah pleset kalimatnya, bukan disuruh amanah ya. Lebih tepatnya itu adalah perintah. Sebenarnya perintah. Jadi kita belajar tentang hierarki atau tupoksi. Sebenarnya Abang selaku lawyer itu ada memiliki hak dan tanggung jawab, yaitu membela klien Abang, yaitu NM dalam hal ini. Terlepas beliau bersalah dan Abang melakukan pembenaran untuk membantu beliau karena tupoksi Abang yaitu selaku kuasa hukum. Begitu. Karena Abang lawyer. Oke, sampai di sana ya. Yang kedua, yang harus digarisbawahi adalah ketika Abang memberikan statement untuk melaporkan RG atau Dr. Reza Gladys dalam wan prestasi, apakah Abang udah paham konteksnya seperti apa? Nah, dari sana itu ada indikasi balas dendam Bang. Jadi gini loh Bang ya, kita berbicara tentang hak asasi manusia dalam azas keadilan tentunya. Kalau Abang berbicara tentang keadilan, Abang kuasa hukum, lawyer, Abang tahu hukum dan Abang tahu yang dilakukan oleh klien Abang NM itu adalah salah. Kenapa? Kalau kita lihat deretan kronologinya dari mulai beliau diperkenalkan oleh Dr. O, kemudian ada komunikasi intens yang dilakukan dalam hal itu, komunikasi persahabatan dan lain sebagainya, ada kronologi pertemuan di sana, sehingga terjadi terjadi lain sebagainya, ada tekanan batin yang dilakukan oleh NM, sehingga dalam hal ini Dr. Reza Gladys dirugikan secara material. Material juga ada, apa itu batin, psikis keluarga dan dirinya. Sehingga ketika Abang ingin melaporkan Dr. Reza Gladys dalam perkara wan prestasi, secara konteks begini Bang, Abang paham, kurasa Abang paham itu wan prestasi seperti apa. Karena menurut saya pribadi sedikit norak dan ngawur gitu. Karena sejatinya tidak ada MOU yang terikat di dalam selembaran kertas, itu tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak ada dasar hukum mereka melakukan kerjasama dan lain sebagainya, itu tidak ada Bang. Sehingga dilakukan wan prestasi bagi saya konyol. Nah, timbullah asumsi yang bisa dikatakan seperti balas dendam, dalam artian, oh aku ini udah ditahan nih, that's right, kamu harus ditahan juga, merasakan apa yang saya rasakan. Jadi lebih kurang seperti itu yang kita analogikan berdasarkan asumsi yang memang dijalankan kronologi yang Abang ceritakan begitu. Artinya begini, kalau memang salah klien Abang ya sudah salah, tapi tidak mungkin dong Abang jujur. Saya sederhana aja, jadi kesimpulan begini aja, Bang F. Jadi menurut saya adalah ketika Abang memberikan statement seperti itu, ingin melaporkan Dr. Reza Gladys dalam perkara wan prestasi, bagi saya cek dulu deh untuk keabsahan definisinya seperti apa agar tidak ngawur dan terlihat konyol nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen motifnya seperti balas dendam, merasakan apa yang klien Abang rasakan sehingga Dr. Reza harus mendekam juga yang dirasakan hal serupa, bagi saya itu tidak etis. Kenapa? Karena yang bersalah adalah NM. Tuh. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada pihak kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, saya melihat adanya kronologi yang berdasarkan deretan awal pertemuan, diperkenalkan dan lain sebagainya, berasumsi atau berkemungkinan ada orang di balik ini semua. Nah, hal seperti itulah perlu lebih lanjut kita kaji, apakah Dr. O atau S terkait.